Apa yang dibutuhkan untuk bisa menggairahkan, investasi migas di tanah air, Pak? Karena kalau kita lihat ini kan tren investasi, menurun begitu ya, Pak. Nah, artinya apakah dengan merevisi Undang-Undang Migas ini bisa menjadi pendongkrak atau bisa menjadi salah satu kunci untuk bisa mendorong investasi hulu migas di RI, termasuk juga mengenai klausul-klausul pembentukan badan usaha, Pak, yang khusus. Bagaimana Anda melihat, Pak? Apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng terkait dengan BUK Badan Usaha Khusus terkait migas itu sudah sangat bagus ya. Saya hanya sebagai praktisi menekankan kalau boleh adalah mengusulkan agar BUK ini mempunyai wewenang yang lebih luas agar kegiatan eksplorasi lebih masif ya. Karena dengan kepastian hukum yang ada di rencana Undang-Undang Migas ini, ya, Undang-Undang Migas ini akan menjadi basic kegiatan kita, kitab sucinya para praktisi migas untuk melaksanakan migas di tanah air. Kalau Undang-Undang Migas ini sudah disahkan dan menjadi rujukan bagi para pihak, orang itu berusaha untuk melakukan eksplorasi itu sangat-sangat nyaman. Yang kedua, karena kita ini eksplorasi kita ini adalah di-compare dengan kegiatan eksplorasi di worldwide, di seluruh dunia, maka kita tidak bisa berharap banyak kepada K3S lain karena K3S asing selama ini selalu mengkompar portofolionya dengan keadaan di dunia. Oleh karena itu kita berharap satu-satunya yang memang menjadi anak pemerintah adalah Pertamina untuk melakukan eksplorasi yang masif. Nah, terkait dengan dana, yang saya mengusulkan agar di Undang-Undang Migas kalau ada adalah semacam petroleum fund. Petroleum fund ini diambil dari 1,5% atau 2,5% dari revenue migas dikembalikan kembali kepada kegiatan eksplorasi. Nah, eksplorasi dan riset-riset di bidang eksplorasi termasuk di dalamnya nanti riset-riset di bidang transisi energi menuju renewable energy. Nah, seperti itulah narasi-narasi yang harus kita bangun agar kita bisa meningkatkan produksi melalui kegiatan eksplorasi yang masif. Yang ketiga adalah meningkatkan koordinasi. Tidak hanya sekedar dari sisi legal, tapi koordinasi antar departemen. Seperti contoh, ketika salah seseorang investor besar luar negeri menghubungi saya untuk masuk ke WOKAM di perbatasan Papua Nugini, memang besar sekali resources-nya, ternyata di sana ada semacam taman nasional. Nah, ISDM mengatakan bahwa taman nasional sudah clear, makanya dibuka tender. Tetapi pihak KLH mengatakan bahwa belum ada izin. Nah, disinilah kelihatan sekali bahwa koordinasi antar departemen di pemerintah itu sendiri masih belum klop, belum smooth. Nah, inilah PR kita ke depan agar hanya ada satu visi presiden untuk meningkatkan produksi. Masing-masing pihak dalam hal ini departemen harus Menteri Keuangan, Menteri KLH, Menteri SDM harus kompak dalam satu kesatuan untuk meningkatkan produksi migas nasional. Karena kita saat ini sudah kritikal sekali. Produksi kita turun terus dan hanya kegiatan eksplorasi. Nah, eksplorasi nanti dibagi dua, ada eksplorasi konvensional, ada eksplorasi unkonvensional. Terima kasih sudah ada eksplorasi Gulamo, ini bagus sekali, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi 100 sampai 200 ribu barrel per hari di 5 tahun yang akan datang. Terus ditingkatkan juga nanti untuk eksplorasi-eksplorasi di daerah Indonesia bagian timur seperti Borim dan sebagainya. Masalah Taman Nasional diselesaikan dan juga masalah Natuna East segera dilakukan eksploitasi dan sebagainya sehingga dalam waktu 2030-2040 kita bisa kembali untuk meningkatkan produksi. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa menunggu dan menunggu ya tanpa kepastian sehingga sudah 13 tahun ini Mas Sugeng RUU belum selesai, jadi tugas dari Mas Sugeng dan kawan-kawan di Komisi 7 harus diselesaikan secepatnya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng, maaf, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Hadi. Kapan Pak ini Undang-Undang Migas ini akan segera disahkan dan juga terkait dengan artinya pembubaran dan juga penggantian badan baru ini, Pak? Apakah bisa diselesaikan segera, Pak? Iya, jadi begini, memang ada namanya prioritas atau prolegnas di Komisi 7. Yang pertama kita menyelesaikan waktu itu Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan itu sudah kita tuntaskan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Energi Baru, Energi Terbarukan. Dan hari ini misalnya kita akan segera konsinyering juga menuntaskan itu. Mudah-mudahan dalam katakanlah dua kali konsinyering hari ini dan nanti minggu depan itu selesai tuntas Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Kenapa demikian? Kita juga memerlukan payung hukum yang untuk menciptakan ekosistem bagi berkembangnya
energi baru, energi terbarukan. Mengingat kita fosil sudah menjadi masalah besar di kita. Ya, di antaranya minyak ini. Fosil kita adalah minyak, gas, dan batu bara. Selain sudah menjadi masalah ekonomi, juga menjadi masalah lingkungan. Maka bicara energi kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan energy transition untuk menuju net zero emission. Kita sepakat di tahun 2060, sementara dunia di tahun 2050. Nah, inilah yang di Komisi 7. Lantas setelah ini memang kita lantas masuk Undang-Undang Migas. Kenapa demikian? Undang-Undang Migas meskipun tidak carry over sifatnya, tetapi naskah akademik sebenarnya sudah disiapkan sekian tahun, tadi disebut sudah belasan tahun bahkan. Insya Allah dalam masa sidang yang akan datang, karena kita masih ada sampai bulan Oktober kita, meskipun ada pemilu nanti di Februari tanggal 14 ya tahun 2024. Insya Allah selesai tuntas dalam periode DPR 2019-2024. Baik, artinya akan segera disahkan ya Pak? Akan segera kita tuntaskan. Kita yakin seyakin-yakinnya akan selesai di periode tahun sidang 2024 yang akan datang. Nah, itulah. Nah, kenapa hari-hari ini kita lantas juga sangat soal migas ini menjadi persoalan yang sangat serius, di samping memang terus menurun volumenya, tapi konsumsi BBM terus kita naik juga. Maka kita rem, itulah kita masuk ke kendaraan listrik misalnya. Di samping itu migas tetap akan terus kita ekspor dan kita tingkatkan karena apa? Untuk kepentingan petrochemical industry. Baik. Inilah yang menjadi kebutuhan strategis kita untuk bangsa kita maju, membutuhkan sektor-sektor ini berkembang secara baik.